Jadi gini loh, saya berusaha menamaikan diri saya dari kemarin. Kadang-kadang apa yang saya lakuin, mau ngomong salah, mau diem salah, apapun salah. Jadi di persidangan aja. Nah, oleh sebab itu makanya pada saat ini kami mohon doa atas semuanya, dan kemudian harapannya yang terbaik bagi kedua pihak. Nah itu kan artinya dari awal kan memang ada kalimat dari kamu yang mengatakan memang ada orang ketiga. Ya sekarang gini aja, mau bener atau enggak, lihat aja di persidangan ya. Udah itu aja, jangan terlalu nanti kemana-mana. Ada apa dengan Baim Wong? Sikapnya seperti berubah 180 derajat. Ya, Baim yang semula tampak berapi-api meluapkan kekecewaan kepada Paula, kini cenderung bungkam, serta mengaku telah berdamai dengan diri sendiri. Ya, dalam agenda mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin, Baim bahkan menyinggung terkait menjaga mental sang istri. Tentunya, perubahan sikap Baim pun menuai sorotan tajam, mengingat isu dugaan perselingkuhan Paula saja mulanya dikuak langsung oleh Baim Wong. Belum lagi mediasi perceraian mereka sudah resmi dinyatakan gagal pada tanggal 29 Oktober 2024 kemarin. Lantas, apa yang sebenarnya memicu perubahan sikap Baim? Mungkinkah ini merupakan sebuah pertanda dari adanya kans rujuk, walau mediasi gagal menghasilkan perdamaian? Atau mungkinkah pula Baim memiliki pertimbangan lain guna menghindar dari dugaan pencemaran nama baik? Cepat ya. Saya nggak mau jawab, takut. Nah, jadi seperti itu. Jadi gini aja, pokoknya doain aja yang Nah, terbaik itu kan ya. minta didoain. Jadi gini loh, saya berusaha menamaikan diri saya dari kemarin. Kadang-kadang apa yang saya lakuin, mau ngomong salah, mau diem salah, apapun salah. Jadi di persidangan aja. Nanti kalau memang dari pihak sana butuh bukti, buktinya nanti di persidangan akan keluar semuanya. Nah itu kan artinya dari awal kan memang ada kalimat dari kamu yang mengatakan memang ada orang ketiga. Ya sekarang gini aja, mau bener atau enggak, lihat aja di persidangan ya. Udah itu aja, jangan terlalu nanti kemana-mana. Tadi mediasi sudah selesai, ya. Pada akhirnya tidak ada kesepakatan apapun dalam mediasi sehingga proses permohonan cerai talak yang diajukan oleh Muhammad Ibrahim harus berproses dalam pokok perkara, di mana besok sidangnya dibuka untuk pembacaan permohonan. Jadi tidak ada penyelesaian atau akhir dari mediasi, atau dalam pemahamannya itu mediasinya itu gagal. Silakan menuju loket kasir. Kita yang bersangkutan nanti membuktikan di persidangan semua dalil-dalil yang mungkin gitu ya, yang pernah teman-teman tanyakan pada saat pertemuan yang pertama dan kedua. Ya kalau soal itu nanti biar pada saat persidangan lah ya, untuk dibuktikan semuanya gitu. Karena persoalan mantap nggak mantap itu kan sebenarnya lebih kepada persoalan itu bagaimana ketetapan hati. Nah, ketetapan hati itu kan kadang-kadang kan ya namanya seseorang ya itu butuh waktu. Dan lagi pula dalam gugatan, dalam artian suatu gugatan konstatiosa ya, itulah gugatan jawab-jawab, itu sebenarnya setiap tahap itu dibuka ranah untuk mediasi atau perdamaian. Jadi tidak menutup kemungkinan nantinya itu akan terjadi, itu ya. Di dalam ruangan tadi disepakati hal-hal yang ada yang dibahas ini tidak boleh disampaikan, tapi cukup saya sampaikan mediasi tadi tidak berhasil, maka perkaranya berlanjut besok pagi jam 9. Memang banyak pertimbangan Baim, sehingga kini ia nampak jarang membuka polemik rumah tangganya dan meluapkan kekecewaan yang telah ia pendam selama 1 tahun kebelakang. Namun dengan kenyataan pahit, yakni gagalnya proses mediasi, Baim sepertinya pasrah dengan apa yang akan terjadi esok hari.
Akan tetapi, kisruh panas yang kini memaksa rumah tangganya untuk tiba di jurang perceraian nampaknya tidak berdampak apa-apa terhadap kasih sayang dari Baim dan Paula untuk kedua buah hati mereka. Nilai-nilai keagamaan anak-anak pun masih menjadi perhatian keduanya. Hal itu terbukti dari unggahan Paula kala dirinya mengajarkan doa-doa pendek kepada sang anak. Berdoa. Ayo kita berdoa dulu. Gimana pertamanya doa? Au. Minas. Terus? Bis. Mil. Terus hi? Asalnya di pinggirnya. Iya. Nanti afalak. Bismillahirrahmanirrahim. Falak. Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Abinya afalak. Oke, nih Rohim. Terus Hirobil. Amin. Terus Ar. Ya, Baim dan Paula terlihat masih berhubungan baik untuk memberikan kasih sayang terbaik untuk anak-anak mereka. Apalagi Baim Wong sama sekali tidak memberikan batas kepada Paula untuk datang berkunjung dan menemui anak-anak. Ada yang mana? Ayah, makasih udah temenin mama kerja. Seneng ya? Nanti ya? Kita pulang yuk. Kita pulang. Ada mau ketemu papa nggak? Kakak. Mau ketemu papa nggak? Mau ketemu kakak? Terus sama dulu. Bangun tidur. Jadi yang kalian harus tahu juga, hubungan Paula saya dengan anak-anak itu baik-baik aja. Nggak ada gimana-gimana kok. Benar-benar baik. Kapanpun, siapapun mau ketemu itu boleh. Jadi sebenarnya biar kita menyelesaikan masalah ini dari pihaknya kita persidangan secara tenang ya. Jangan ada yang saling ini, apalagi kalau kata-kata yang nggak benar buat Paula, kasihan juga ya. Jadi buat saya doain aja yang terbaik, itu aja ya. Nah, oleh sebab itu makanya pada saat ini kami mohon doa atas semuanya, dan kemudian harapannya yang terbaik bagi kedua pihak. Ya, doain aja, mudah-mudahan yang terbaik, dikuatkan. Ini pasti momen yang sulit buat keduanya. Paula sahabat saya, mudah-mudahan Kak Paula selalu diberkahi setiap langkahnya, dikasih kemudahan. Itu balik ke Mbak, itu kan privasi orang ya. Walaupun aku tahu ceritanya seperti apa, tapi aku harus nanya dulu, boleh nggak aku ceritain atau apa, kan kita nggak punya hak tiba-tiba cerita itu kan privasi orang. Namun di sisi lain, perceraian ini serta kabar kurang mengenakan mengenai Paula yang kadung tersebar tidak dapat dipungkiri akan memberikan dampak negatif pada kehidupan kedua buah hati mereka. Ya, karena mau bagaimanapun, kisah pilu perceraian mereka telah terlukis abadi dan meninggalkan jejak digital yang tak mungkin terhapus usai dimakan waktu. Menanggapi peliknya kisruh perceraian Baim dan Paula, seorang psikolog pun angkat bicara dan memberikan tanggapannya. Lantas, seperti apakah seorang psikolog menanggapi dampak prahara rumah tangga Baim dan Paula terhadap buah hati mereka? Serta, mungkinkah pula efek negatif itu akan berbuntut panjang hingga membayangi kedua anak mereka di lingkup sekolah? Memang sebaiknya itu tidak diucapkan depan umum ya, karena bagaimanapun juga anaknya nanti mungkin pada suatu saat kawan-kawannya akan membuli. Jadi ada titik negatif bagi anaknya pada saat sekolah. Ingat bahwa mereka punya anak dan jejak digital itu tidak mungkin terhapuskan gitu. Kalau memang benar, ya berarti diakui. Kalau tidak benar berarti kan pencemaran gitu lah. Dan pencemaran itu merugikan bukan hanya suami istri tersebut sebenarnya, tapi keturunannya.
keturunannya pasti akan bisa melihat gitu loh jejak digitalnya. Kalau memang ada, semoga tidak ada. Kalau untuk anak, kita kembalikan pada kebutuhan anak. Anak itu perlu identifikasi dari bapaknya dan ibunya. Anak itu perlu juga pengarahan, berbicara, mungkin mendapatkan suatu pandangan-pandangan apa yang harus dilakukan. Sehingga bapak dan ibunya, kehadiran bapak dan ibunya tetap diperlukan oleh anak-anaknya. Karena itu sebaiknya kedua-duanya tetap membimbing. Kalau mereka bisa berpisah, maka diberikan waktu untuk berada bersama dengan bapaknya dan untuk bersama berada dengan ibunya. Kedua-duanya perlu untuk tetap mengasuh anaknya. Dan jangan membuat anak itu bentrok dengan bapaknya atau bentrok dengan ibunya. Karena terkadang dalam suatu perceraian tanpa disadari atau dengan disadari, seorang bapak akan memberitahukan segi negatif dari ibunya dan ibu memberikan segi negatif dari bapaknya. Di situ anak itu belum bisa menyesuaikan diri terhadap perbuatan bapak atau ibunya yang membuat suatu berita yang tidak menyenangkan. Karena dia kan cinta pada ibunya. Jadi kalau ibunya yang dia cintai lalu dia juga cinta pada bapaknya, lalu diberikan suatu konflik bahwa bapak kamu sebetulnya nggak benar atau ibu kamu nggak benar, itu kan membuat suatu konflik tersendiri yang cukup memberatkan jiwa anak. Kaget sih awalnya ya, kalau aku lihat mereka kan cocok ya, pas ngelihat ada perceraian atau apa itu terkejut banget. Semoga dapat jalan yang terbaik, terus nemu titik terang ya kan. Kalau bisa ya jangan sampai bercerai, diomongin baik-baik gitu, cari jalan solusinya yang terbaik. Polemik rumah tangga Baim dan Paula yang semakin hari tampak semakin meruncing belakangan ini benar-benar menjadi buah bibir perbincangan masyarakat, khususnya para penggemar setia. Apalagi kini mulai bermunculan spekulasi lain yang menyinggung potensi Baim dilaporkan atas tudingan pencemaran nama baik jika perkataannya soal Paula tidak mampu dibuktikan secara nyata. Senada dengan spekulasi itu, pihak kuasa hukum Paula pun menegaskan jika Baim Wonglah yang berkewajiban untuk membuktikan ucapannya di pengadilan. Menariknya, spekulasi itu pun dibenarkan oleh praktisi hukum James Tambunan. Lantas, landasan hukum apa yang dapat digunakan pihak Paula bila dirinya terbukti tidak memiliki hubungan gelap? Serta bagaimanakah pula penjelasan lengkap James Tambunan mengenai hal tersebut? Kalau perselingkuhan itu tidak ada, nantinya katakan tidak ada, maka orang yang dirugikan itu bisa mengajukan tuntutan balik. Itu saya kira. Kalau seseorang mendalilkan orang lain melakukan satu perbuatan pidana, maka dia harus punya alasan kuat, harus punya bukti. Bukti apa? Seperti yang saya sampaikan tadi. Atau dia melihat, menemukan alat bukti itu, katakanlah lewat CCTV atau lewat kiriman dari orang lain. Oh, bini lo atau laki lo lagi bermain begini lo di sono. Mana buktinya? Ada ini. Atau ada yang melihat sendiri. Atau ada bukti-bukti CCTV, audio visual, gambar, voice note. Itu kan menjadi petunjuk juga untuk menerangkan bahwa telah terjadi perbuatan perselingkuhan tadi. Nah, kalau orang yang mendalilkan tadi tidak bisa membuktikan itu, maka konsekuensi hukumnya adalah dia harus bisa menerima akibat itu. Bisa dilaporkan, dituntut secara hukum. Oleh siapa? Orang yang merasa nama baiknya dicemarkan karena tidak bisa dibuktikan. Itu tadi. Yang mendalilkan bukan Paula. Tapi nanti akan... Ya, yang mendalilkan siapa ya dia yang membuktikan di persidangan. Tapi Paula punya bukti. Ya, kalau misalnya itu ya siapa yang mendalilkan, dia berkewajiban membuktikan. Kalau misalnya dia nggak bisa membuktikan, berarti kan itu dalilnya lemah. Kalau kita mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencemaran nama baik, itu diatur di pasal 310.
Nah, terus juntonya ada lagi. Pasal 433 ada juga di situ. Itu ada di situ. Ancaman-ancamannya nggak tinggi sih. Ancamannya itu hanya 9 bulan. Tetapi kalau kita berbicara nanti KUHP yang baru berbeda lagi. Kita bicara tentang KUHP yang lama karena belum diberlakukan itu KUHP yang baru kan gitu. Nah, tentang bukti di situ ada. Ancamannya seperti apa? Nanti yang terberat adalah kalau dia dikenakan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diatur di pasal 27 Undang-Undang ITE itu. Itu ancamannya tinggi. Itu pencemaran lewat media elektronik itu. Iya, kalau kita mengacu ke Undang-Undang ITE khususnya pasal 27 itu, di situ kan ada rumusan tentang mentransmisikan sesuatu kebohongan. Kalau itu ditransmisikan kepada orang lain, apalagi itu menjadi tersebar, maka itu akan menimbulkan persoalan hukum baru. Kalau itu tidak benar, ya bisa dituntut balik orang yang merasa dirugikan. Karena itu adalah delik aduan. Orang yang merasa dirugikan, dia mengajukan tuntutan secara hukum yang berlaku. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.